buku. Aneh bener.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini saya masih di jalan menuju dari kampus. Terakhir pertemuan terakhir kita apa ya yang kita bahas kemarin, teman-teman? Tentang apa? Macam-macam APK. Ya, macam-macam APK. Ini kok masih ada yang tanya ya, salamnya dari ini apakah ada Jimmy? Terima kasih loh, pada beliau tak share. Maaf Bunda, itu sinyalnya saya jelek, gak masuk WA-nya. Makanya itu di bawahnya dijawab temannya ya. Oke. Ya, di sini saya karena perjalanan juga sinyalnya kurang stabil ya. Kemarin apakah sudah ada yang mempresentasikan 8 kebutuhan khusus itu? Belum sudah semuanya. Apa yang belum? Belum semua mempresentasikan. Oh enggak semua, perwakilan aja, yang penting sudah 8. Sudah ya, sudah 8 kebutuhan khusus ya. Yang masih ada beberapa yang belum ya. Belum SD sama ya. Yang gangguan ke SD. Yang belum apa? Tunagrahita, tunadaksa itu belum Bunda. Tuna apa? Tunagrahita, Tunadaksa belum. tunadaksa dan tunagrahita Bun. Ya, tunadaksa dan tunagrahita yang belum. Tunalaras juga Bunda. Tunalaras juga belum. Oke. Baik, kemarin itu kalau nggak salah Bu Sukamti ya, Bu Eka, Bu Iya Bun, saya tunaganda. Bu Ulfi sama Bu Yudia. Saya nggak tulis ketunaannya apa ya, tak tulis saja sekarang, coba tak cek sekali lagi. Bu Sukamti apapun yang dipresentasikan. Kemarin saya tunaganda Bun, tunaganda. Tak tulis tunaganda. Terus Bu Eka Ferawati, tunanetra dan tunarungu Bun. Tunanetra. Bu Sukamti cuma tunaganda apa sama ada yang lain? Dah, tunaganda aja ya. Bu Kusnul Khotimah? Kemarin saya tunarungu juga. Tunarungu. Bu Yuliana? Kebutuhan ganda itu loh, kesulitan belajar itu Bunda. Kesulitan belajar ya. Terus Bu Ulfi? Sama Bun, anak berkesulitan belajar. Oh sama ya. Ya, Bu Yuliana kan? Ya. Tunarungu Bunda kemarin. Tunarungu. Iya Bun. Ada lagi kemarin yang sudah presentasi? Belum ya? Sudah. Ini aja ya. Berarti ada yang belum itu tunadaksa, ya, tunalaras, tunalaras, kesulitan komunikasi itu ya, gangguan komunikasi. SD sama tunagrahita belum Bunda. 5, 6, 7, 8. Tunadaksa belum ya? Siapa? Silahkan resen tunadaksa, tunalaras, dan kesulitan komunikasi, apa namanya? Gangguan komunikasi. 3, yuk. 1, 2, 3, ya. Ini siapa? Sebentar, satu-satu. Bu Linda tentang apa? Bu Linda tentang Saya anak ADHD dan juga itu Bunda anak space delay. Tuh, tunalaras ya. Tunalaras yang ADHD kan tunalaras ya. Berarti Bu Linda.
sebentar, ketunaannya itu bukan seperti itu, tapi tuna laras gitu, bukan spicile atau adik-adik gitu. Ya, terus tuna daksa, burina apa? Tuna daksa bunda sama tuna grahita. Tuna daksa, burina, oke. Gangguan komunikasi? Bu Siti Rosida apa? Saya tuna laras bunda sama tuna grahita. Oh, sama ya dengan Bu Linda ya. Bu Linda membahas tuna laras atau hanya autis sama ADHD sama spicile aja? Iya, itu bunda dua itu saya. Ya? Ada sama space delay bunda. Nah ya, yang dibahas itu tuna laras atau ADHD dan spicile. ADHD dan space delay bunda. Oh, bukan tuna laras ya. Oh, tuna laras lebih banyak lagi, ada autis, ada ADD. Ya, tuna laras itu yang tidak bisa diterima oleh masyarakat sekitarnya itu ya, yang berbeda itu ya, yang tidak diterima secara sosial emosionalnya. Oke, berarti yang tuna laras kedua Bu siapa mau? Jangan diturunin dulu ya, resennya ya. Bu Linda, Bu Rina, terus Bu Siti Rosida ya. Bu Siti Rosida, tuna laras juga. Terus Bu Koirul Latifah, Tuna daksa sama tuna grahita bunda. tuna daksa sama Tuna grahita. tuna grahita. Ya, tuna daksa. Tadi Bu Rina sudah tuna daksa. Tuna grahita mungkin ya. Tuna grahita. Terus siapa? Bu Koirul Latifah ya. Latifah. Siapa yang Amelia komunikasi bukan, gangguan komunikasi? Bukan bun, saya tuna daksa yang cerebral palsy sama tuna grahita yang Down syndrome. Ya, berarti tidak usah ya Bu, ini saya biar waktunya cukup itu satu-satu aja, maksudnya satu mahasiswa membahas satu atau dua sesuai dengan tugasnya ya, maksudnya tidak mengulang lagi gitu ya, karena kan banyak ini ya pesertanya mahasiswanya 46-an. Saya akan baca dari atas ya. Bu siapa tadi terakhir? Amelia ya, Bu Amelia, berarti enggak usah dulu ya. Bu Wasilatul, saya lagi nyari yang gangguan komunikasi. Bu Wasilatul, Ya, gangguan komunikasi sama tuna laras. Ya, Bun. halo. Ya, Bun. Bu Wasilatul tentang apa? Gangguan komunikasi, Bunda. Oh iya, udah ya, berarti Wasilatul. Oke. Saya baca sekali lagi ya yang presentasi pada siang hari ini. Bu Rina, Bu Linda dulu, Bu Linda Astuti, kemudian Bu Rina Minawati, lalu Bu Siti Rosida, kemudian Bu Koirul Latifah, terus sama Bu Fasilatul ya. Oke, silahkan mulai secepatnya ya, karena waktunya sudah hampir 2.14. Bunda maaf, Ya. saya sertifikat 2 aja bunda, ini saya buka laptop dari tadi kok nggak bisa, malah muser terus ya bun. Ya udah, Bu Rina dulu. Saya baca sesuai urutan resen di sini ya, coba semua bisa lihat ya. Bu Rina, Oke, Bunda. silakan Bu Rina, Oke, Bunda. langsung ya. Oke. Ini nggak bisa di-share gimana, Bunda? Bisa di-share ya. Bentar, Bunda. Izin share, Bunda. Ya boleh. Monggo. Yang lainnya boleh turunkan resen yang Nggak bisa, Bunda.
yang lain dulu gimana Bunda? Bentar Bunda. Lanjutkan. Bunda maaf untuk yang ketiga dulu gimana Bunda? Yang ketiga tadi siapa ya Bunda? Kenapa tidak bisa? Ya, bagaimana kok lama? Waktunya jalan terus ini. Bunda kalau saya bacakan dulu gimana Bunda? Ada masalah? Ini masih error Bunda. Kalau ada masalah selanjutnya aja kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Iya Bunda, yang Ya. ketiga dulu Bunda soalnya tidak bisa. Kalau dibacakan gimana Bunda? Berarti yang selanjutnya Bu siapa? Bu Asilatul. Gangguan komunikasi. Oke, Bun. Yuk. Bun, mohon maaf, ini saya pakai HP. Terus tugasnya ada di laptop. Laptopnya baterainya sudah mau habis. Kalau saya bacakan saja nggak apa-apa, Bun? Jangan dibacakan. Berarti Bu Asilatul diganti ya. Tapi udah tak catat kok namanya. Ya. Oke. Sekarang ya, Coba sekarang tak pindah dulu aja ya, Bun. ya monggo Tak pokoknya pindah ke ya laptop dulu. ya mendapat kesempatan dimanfaatkan baik-baiknya. Ya, Bun. Khairul Latifah, apakah sudah siap? Ya, baik Bunda, sebentar ini bantu saya screen teman sebentar Bunda. Bunda, saya tak coba izin sunscreen dulu ya, bisa enggak? Bunda, ini Bunda, ini saya Linda Astuti. Saya coba presentasi ya Bunda. Anak ADHD. Suaranya kok menggema, Bunda. Iya. Ini HP-nya di samping Bunda, tapi kok menggema ya? Ini masih menggema Bunda? Masih, Bun. Sedikit.
yang di laptop dimatikan aja Bunda, Oh, nggih. biar nggak lemah. Sudah mati kok, Bun. Apa saya pakai yang itu aja, yang di sunscreen aja ya? Di-share. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya persentase sebentar. Nama saya Linda Astuti, NIM 2315603 Anak ADHD dan anak keterlambatan bicara dan bahasa. 1. Anak ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder pada usia PAUD. Definisi, penyebab, karakteristik, dan penanganan. Definisi: ADHD adalah gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan pola persisten dan inatensi dan atau hiperaktif impulsivitas yang mengganggu fungsi dan perkembangan anak pada usia prasekolah. Gejala Maaf Bunda, maaf. Bisa nggak kalau di landscape, posisi landscape ini kan vertikal, tulisannya kecil-kecil, ditidurkan enggak diperbesar, tapi HP-nya diputar di landscape itu, ini kan potret modelnya. Nah, coba diputar biar besar tulisannya. Yang tadi Bunda. Kok pasrah semua, nggak ada yang bilang, nggak ada yang ngasih masukan, tak tunggu diem aja. sinyalnya jelek kok Bunda. Oh, yang itu yang diputar itu loh Bu. Nah, bikin landscape. Kunci rotasinya itu Rotasinya diklik. nanti kan bisa muter Bunda. Iya, itu diklik. Yang pengaturan itu loh Bun, di pengaturan yang rotasi itu diputar, dinonaktifkan. Pencet yang potret Bunda. Yaitu Bunda ya, potret. Ya itu putar otomatis ya itu. Terus langsung HP-nya diputar aja, ditidurkan. HP-nya gitu. HP-nya dimiringkan. Ya inilah tantangannya kalau daring ya. Nah, udah cetok, yuk lanjut. Pada usia prasekolah, gejala ADHD dapat tampak sebagai kesulitan dalam memusatkan perhatian, sering bergerak dan gelisah, hiperaktif, dan bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya, impulsif. Penting untuk catatan bahwa beberapa tingkat aktivitas dan kesulitan fokus adalah normal pada anak usia dini. Sehingga diagnosis ADHD pada usia ini memerlukan evaluasi yang cermat oleh profesional. Penyebab
Penyebab ADHD di Indonesia yakni bersifat multifaktorial, serupa dengan temuan global. Genetik, riwayat keluarga dengan ADHD meningkatkan resiko. Neurologis, perbedaan fungsi dan struktur otak. Lingkungan, paparan zat berbahaya selama kehamilan, kelahiran prematur, dan faktor psikososial. Karakteristik ADHD pada anak usia PAUD, kesulitan mempertahankan perhatian dalam bermain atau aktivitas, tanpa tidak mendengarkan saat diajak bicara, sering berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain tanpa menyelesaikan satu pun. Kesulitan mengikuti instruksi, banyak bicara, sering menyela atau mengganggu orang lain, kesulitan menunggu giliran, cenderung bertindak tanpa berpikir. Penanganan ADHD pada anak usia dini, terapi perilaku, behavior terapi, ini sering menjadi lini pertama penanganan untuk anak ADHD usia di bawah 6 tahun. Parent training in behavior management adalah pendekatan yang efektif di mata terapis bekerja dengan orang tua untuk mengajarkan keterampilan dalam mengelola perilaku anak, membangun hubungan yang positif, dan membantu anak mengelola perilakunya sendiri. Intervensi lingkungan, menciptakan lingkungan yang struktur dengan rutinitas yang jelas, aturan yang konsisten, dan ekspektasi yang dipahami anak sangat penting. Meminimalkan gangguan di lingkungan belajar dan bermain juga dapat membantu menggunakan alat bantu visual dan mengingat untuk tugas dan jadwal bisa bermanfaat. Reinforcement positif, memberikan pujian dan penghargaan untuk perilaku positif dapat mendorong anak untuk mengulang perilaku tersebut. Disiplin dan yang konsisten, menggunakan time out atau konsekuensi lain yang diterapkan secara konsisten dapat membantu mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Aktivitas fisik, memastikan anak memiliki kesempatan yang cukup untuk aktivitas fisik dan bermain di luar ruangan, dapat membantu menyalurkan energi mereka. Kerjasama dengan sekolah atau pengasuh, komunikasi dan kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan pengasuh penting untuk menjaga konsistensi penanganan di bagian lingkungan. Mediasi, dalam beberapa kasus profesional kesehatan mungkin merekomendasikan medikasi untuk membantu mengelola gejala ADHD pada anak prasekolah. Keputusan ini harus dibuat dengan hati-hati dan di bawah pengawasan medis. Anak keterlambatan bicara dan bahasa, speech dan language delay. Definisi penyebab, karakteristik, dan penanganan. Definisi keterlambatan bicara dan bahasa, speech and language delay terjadi karena ketika seorang anak tidak mencapai tahapan perkembangan bicara dan bahasa yang diharapkan untuk usianya. Ini bisa mencakup kesulitan dalam mengucapkan kata-kata, berbicara, memahami apa yang dikatakan orang lain, bahasa reseptif, dan menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pikiran dan ide, bahasa ekspresif. Penyebab keterlambatan bicara pada anak Indonesia juga bersifat multifaktorial. 1. Genetik, riwayat keluarga dengan masalah bicara. 2. Neurologis, gangguan pendengaran, seringkali karena infeksi telinga tengah yang umum di Indonesia, gangguan motorik oral
dan masalah perkembangan saraf, lingkungan, kurang stimulasi bahasa di rumah. Kondisi medis lain, kondisi seperti gangguan spektrum autisme, gangguan intelektual, dan cerebral palsy. Karakteristik, beberapa red flag atau tanda peringatan keterlambatan bicara dan bahasa pada anak usia dini meliputi tidak ada babbling pada usia 9 bulan, tidak ada gestur menunjuk melambai pada anak 12 bulan, tidak ada satu kata yang jelas pada usia 16 bulan, tidak ada frasa dua kata yang spontan pada usia 24 bulan, tidak dapat mengikuti perintah sederhana pada usia 24 bulan, bicara sebagian besar tidak dapat dipahami pada usia 36 bulan. Penanganan, intervensi dini sangat penting untuk membantu anak dengan keterlambatan bicara dan bahasa. Beberapa strategi dan pendekatan meliputi 1. Terapi bicara dan bahasa speech dan language terapi. Terapis bicara dan bahasa akan melakukan asesmen dan menggambarkan rencana intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, tetapi dapat berfokus pada peningkatan pengucapan, pemahaman bahasa, dan penggunaan bahasa ekspresif. 2. Stimulasi bahasa di rumah. Orang tua dan pengasuh dapat memainkan peran aktif dalam mendukung perkembangan bahasa anak dengan 1. Berbicara dengan jelas dan sederhana kepada anak. 2. Mengulang dan memperluas apa yang dikatakan anak. Misalnya jika anak berkata boleh, Anda bisa mengatakan ya, itu bola merah besar. 3. Menggunakan bahasa dalam konteks sehari-hari seperti saat bermain, makan, atau berpakaian. 4. Membaca buku secara interaktif dan membahas gambar serta cerita. 5. Bernyanyi lagu dan bermain permainan yang melibatkan bahasa. 6. Memberikan kesempatan bagi anak untuk berkomunikasi dan merespon. 7. Menggunakan gestur dan bahasa tubuh untuk mendukung pemahaman. 3. Lingkungan yang kaya bahasa. Menciptakan lingkungan di mana anak terpapar banyak kata dan interaksi verbal sangat penting. 4. Intervensi berbasis bermain. Play-based therapy. Menggunakan permainan sebagai media untuk menstimulasi perkembangan bahasa secara alami dan menyenangkan bagi anak. 5. Keterlibatan orang tua. Memberikan panduan dan strategi kepada orang tua agar mereka dapat mendukung perkembangan bahasa anak di rumah secara konsisten. Penting untuk diingat, setiap anak adalah unik dan penanganan untuk ADHD dan keterlambatan bicara mungkin berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan individu anak dan tingkat keparahannya. Diagnosis dan rencana intervensi sebaiknya dikembangkan oleh profesional. Jurnal buku dibacakan enggak, Bun? Sekian, terima kasih. Ya, tidak usah. Paparan dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai penanganan ya. Penanganan tuh mata kuliah sendiri ya. Nanti yang di sini hanya sampai diagnosis sama penyebabnya gitu ya. Jadi identifikasi ciri-cirinya, diagnosis ya. Diagnosis itu ada terdiri dari ciri-cirinya, kemudian identifikasi, kemudian setelah itu penyebabnya gitu ya. Oke, baik, selanjutnya siapa nih yang udah siap?
Bu Linda ya, udah siap Bu Linda. Tadi saya Bunda Bu Linda yang Ya ampun, ya tadi Bu Linda ya, Bu Linda, terima kasih Bu Linda ya. Bu Rina maksud saya, Bu Rina. Bu Rina sudah siap. Sudah, saya minta tolong share videonya bisa Bunda, soalnya laptopnya tidak bisa. Bu Rina sudah siap belum? Kalau belum, Bu Khairul Latifah. Oke Bunda, monggo Bunda Khairul Rin. Ini saya dulu ya Bunda. Ya, Bu Khairul Latifah dulu ya, di situ Bu Linda ya. Bu Linda lagi, Bu Rina ya Allah. Bu Linda terus. Baik, di sini saya. Ya, Bu Khairul Latifah, monggo. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunagrahita. Gimana secara Suaranya bahasa kecil, suaranya presentasinya nggak kelihatan, Bun. Oh, Tak terlihat. oh, Presentasinya belum terlihat. sudah terlihat belum Bunda? Belum, kameranya tutup aja, Bu Khairul, biar nanti sinyalnya kuat. Kameranya tutup nggak apa-apa. Oh, iya. Ya, terlihat Bunda? Ya, sudah. Baik. Ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunagrahita. Nah, tunagrahita berasal dari dua kata, yakni tuna dan Suaranya grahita. itu nggak Gimana jelas tuna itu, yang- Bun. Boleh didekatkan sama mic. Oh, ini Bunda. Suaranya kayak di Sudah. dalam gentong. Oh, gimana Bunda? Menggema. Udah. Oh, Ya, sudah. dekatkan sama mic-nya aja. Dekatkan sama laptopnya. Sudah. Sudah ya. Udah. Sudah Bunda, ini sudah. Ya. Oke. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunagrahita, di mana secara bahasa tunagrahita itu berasal dari dua Khairul kata. bisa lebih keras nggak suaranya? Oke. Nah, Secara keras. bahasa tunagrahita itu berasal dari dua kata, yakni tuna dan grahita. Nah, tuna itu berarti cacat atau kurang, sedangkan grahita itu berarti berpikir. Nah, dengan penjelasan tersebut, tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbatasan perkembangan mental intelektual itu di bawah rata-rata normal, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas akademik dan komunikasi. Kemudian, ciri-ciri fisik anak tunagrahita. Yang pertama, penampilan pada fisiknya tidak seimbang, seperti kepala yang agak besar atau lebih kecil, kemudian tidak dapat mandiri sesuai dengan usianya sendiri, karena memang kecerdasan tunagrahita jauh di bawah rata-rata. Kemudian, perkembangan bahasa yang terhambat. Kemudian, klasifikasi anak tunagrahita. Nah, yang pertama, tunagrahita ringan atau IQ di antara 50 sampai 70, dan ini disebut dengan tunagrahita mampu didik, di mana dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan jangkauan yang luas serta mampu melakukan kegiatan seni terampil. Kemudian yang kedua, tunagrahita sedang, di mana IQ-nya itu di rank 35 sampai 50. Di sini disebut dengan tunagrahita mampu latih. Nah, di sini anak tunagrahita sedang ini dapat melakukan self-help, kemudian dapat adaptasi sosial pada lingkungan terdekat, Maaf, dan slide-nya yang belum kemudian jalan. dapat mengerjakan pekerjaan. Bu Khairul, slide-nya belum jalan. Ini Oh, adalah slide-nya nggak tutorial bergerak, Bun. cara Nggak share bergerak. screen di Zoom meeting. Nah, Kalau teman-teman Ya. sudah masuk ke Zoom meeting dan sudah Terlalu menjadi cepat host, suaranya. teman-teman bisa klik Oh, di gitu. bagian bawah. Di situ ada Kemudian share screen. tunagrahita berat Nah, atau kemudian ada IQ banyak pilihan, 20 sampai teman-teman 35 dan sangat Bisa berat itu share IQ di bawah 20, dari HP, di mana bisa share dari tunagrahita perlu browser, rawat. bisa share Anak ini dokumen. sepanjang Nah, hidupnya teman-teman akan tinggal pilih. bergantung pada Saya bantuan coba serta perawatan ini. orang lain. Nah, kemudian kita bisa faktor penyebab menghentikan ketunagrahitaan sementara yang pertama yaitu faktor stop keturunan, yang share kedua screen-nya. gangguan Itu ya metabolisme teman-teman. dan gizi, Semoga yang dimengerti. ketiga Kalau infeksi ingin dan langganan Zoom keracunan, murah, yang jangan keempat lupa trauma dan zat radioaktif, kemudian masalah pada kelahiran serta faktor lingkungan.
Adapun dampak ketunagrahitaan pada anak tunagrahita memiliki hambatan dan kesulitan dalam akademik, dan anak tunagrahita ini tidak akan mencapai kematangan intelektual seperti teman sebayanya, karena memang kemampuan intelektual anak tunagrahita di bawah rata-rata anak normal. Kemudian anak tunagrahita ini sering menjadi korban bullying orang lain atau temannya, karena memang anak tunagrahita ini dianggap beda dari teman-temannya lain. Kemudian hal yang perlu diajarkan pada anak tunagrahita yaitu kemandirian dan keterampilan hidup, diantaranya merawat diri, bersosialisasi dan komunikasi, mengetahui cara melindungi saat sedang sendiri, mengembangkan keterampilan yang diminati, belajar menggunakan uang, belajar membaca, menulis, dan berhitung. Adapun layanan pendidikan bagi anak tunagrahita yaitu 1. SLBC, di mana layanan pendidikan sekolah anak tunagrahita akan belajar dengan anak tunagrahita yang lainnya. Kemudian ada SLB bersama, kelas kunjung, terapi bermain, dan homeschooling. Terima kasih Bunda. Ampun. Halo anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang bagaimana cara melakukan presentasi. Adalah pertama dengan kita klik bagikan layar. Oke, baik. Tadi yang dibahas Setelah itu tunagrahita aja kita ya. klik mulai berbagi. Oh, walah. Iya Bunda. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau seperti ini berarti kita sudah bisa mulai berbagi. Berarti yang Kita dibahas buka cuman file yang akan kita Down syndrome bagikan. aja. Dadah, sampai Ya, jumpa lagi. Tunagrahita itu kalau di Halo uraian anak-anak kemarin semuanya, ada pada beberapa kesempatan sebenarnya kali ini tidaknya Ibu akan Down syndrome menyampaikan ya. tentang bagaimana Tapi tadi Gimana otak cara yang melakukan- kecil, terus yang terjatuh karena gangguan pada otak karena kecelakaan atau jatuh itu juga termasuk nanti di tunagrahita. Pokoknya tunagrahita itu dengan kecerdasan yang sangat rendah. Jadi nggak harus Down syndrome ya. Tadi yang dibahas baru Down syndrome saja. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya siapa tadi? Bu Siti Rosida sudah bisa? Siapa ini? Bu Rina. Iya Bunda. Bu Rina. Bu Rina kan sudah. Ya, Bu Rina. Bu Rina belum ya? Iya Bunda, ini coba share screen. Ya. Di landscape ya. Iya Bunda. Bismillah. Loading Bunda sebentar. Bismillah. Sudah keluar belum Bunda? Belum Bunda. Masih hitam. Bentar. Sudah keluar belum Bunda? Belum. Boleh minta tolong sama Bunda Khairul, bisa Bunda? Kok nggak bisa ya? HP ku apa error? Boleh Bun, sebentar. Minta tolong nih Bunda. Ya, yang lain dulu aja. Siapa ini? Ada Bu Wasilatul. Silakan Bu Wasilatul dulu. Baik Bunda. Izin share Zoom. Untuk share screen Bu Khairul kayaknya bisa ya share screen punya teman ya. Pakai laptop kan Bu Khairul? Ya, sebentar Bunda, ini share Ya. screen. Dikirim ke grup ya yang tadi bermasalah yang tidak bisa share screen. Ini punya siapa
apa nggih? Penyanyi saya Bunda. Oh nggih, Ya, ngono. terima kasih Bunda Khairul. Saya mulai nggih Bunda Nila. Ini kok nggak ada namanya Rina Minawati, cilik men. Namanya lebih kecil daripada nama referensinya gimana? Nggak usah referensi itu nggak usah di dalam cover ya. Nggih Bunda, soalnya kemarin Itu kan nanti ada di menurut Halafah, Kaufman dan Kosasih ini ada di daftar pustaka nanti. Nggih, Kalau Bunda. enggak di saat di uraian, kalau yang di sini jangan ada nama lain selain nama dirimu Nggih Bunda. dan namanya dosen. Rina Minawati ini harus lebih gede. Ya, itu nanti dihapus menurut Halafah diganti Rina Minawati. Ya, oke, silahkan. Nggih, slide selanjutnya Bunda. Oke, menurut dari Halaha dan Kaufman 1991 diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu satu tunadaksa ortopedi, terus yang kedua adalah tunadaksa saraf. Tunadaksa ortopedi merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu di bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian. Cacat ini bisa sebagian bawaan sewaktu lahir ataupun karena anak mengalami kecelakaan atau penyakit sehingga menyebabkan terganggunya fungsi tubuh mereka. Yang kedua, tunadaksa syaraf merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kelemahan dalam gerak dan fungsi salah satu atau beberapa anggota tubuhnya karena adanya kelainan pada syaraf otak. Selanjutnya, penyebab tunadaksa. Di sini ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah faktor kelahiran. Faktor kelahiran itu karena pinggul ibu yang terlalu sempit sehingga bayi sulit untuk keluar dan terjepit. Terus yang kedua, faktor kecelakaan. Kecelakaan di waktu bayi, misalkan jatuh dari gendongan atau kursi dorong saat sudah bisa berjalan, misalkan jatuh naik sepeda ataupun tangga. Terus yang ketiga, terkena virus yang menggerogoti tubuh sehingga bagian tubuh tidak berfungsi normal, misalkan pada penyakit polio. Selanjutnya, ciri khas anak penyandang tunadaksa secara fisik dan psikologis. Yang pertama adalah hambatan dari segi fisik, baik di salah satu atau beberapa tubuh. Yang kedua, mengalami hambatan dalam faktor motorik, baik untuk berpindah tempat, bergerak, berjalan, ataupun kurang bisa mengontrol koordinasi tubuh. Yang ketiga, memiliki rasa kurang percaya diri dikarenakan keadaan pada nomor 1 dan 2. Nomor 4, faktor sensorik meliputi pengendalian berbagai bagian tubuh oleh otak. Yang kelima, faktor kognisi yang membuat penyandang tunadaksa kecerdasan di bawah rata-rata. Yang keenam, hambatan dalam mempersepsi suatu hal dengan tepat. Yang ketujuh, hambatan dalam segi emosi dan sosial, perasaan malu, minder, rendah diri, dan sensitif seringkali hadir saat mereka harus bersosialisasi. Yang kedelapan, kurang mampu mengembangkan konsep diri dan mengaktualisasi dirinya. Penanganan penyandang tunadaksa yang pertama adalah orang tua perlu menyadari dan menerima sepenuhnya keadaan anak. Yang kedua, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang berkaitan dengan penanganan terhadap bagian tubuh anak. Yang selanjutnya, memberikan ruang gerak dan sekolah yang tepat bagi anak. Selanjutnya, stimulasi kemampuan anak dalam bidang yang dikuasai dan disukai. Lanjut atau sudah Bunda? Selanjutnya apa Bunda? Ya lanjut, adik lanjut dong. Nggak apa-apa, lanjut aja, udah ditulis kok.
Oke, ini yang tunagrahita tadi kan sudah ya. oke, sampun Bunda. 5. Ya udah nggak usah. Kalau tunagrahitanya nggak usah, yang penanganan tadi sudah. Sudah. Ya, Sudah Bunda. Terima kasih Bunda Khairul ini. Tanzila. 4 bunda-bunda juga ya. Oke. Baiklah. Nah, matiin kameranya ya. Oke. Baik, selanjutnya huruf meneh. Tuh mati meneh. Ya, selanjutnya tuh siapa ini? Ini siapa nih? Wasilatul Bunda. Tuh Wasilatul ya. Angkat. Izin share screen dulu. Sampun kelihatan Bun? Sudah. Sambung. Langsung ke yang gangguan komunikasi nggih Bun nggih. Ya, betul. Oke, untuk yang pertama itu gangguan komunikasi. Pengertian gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi merujuk pada kesulitan dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan antara komunikator dan komunikan. Gangguan ini dapat disebabkan oleh faktor teknis, fisik, psikologis, semantik, atau budaya. Jenis-jenis gangguan komunikasi. Yang pertama, gangguan teknis. Gangguan yang disebabkan oleh masalah pada alat komunikasi seperti telepon rusak atau jaringan internet bermasalah. Yang kedua, gangguan fisik. Gangguan yang disebabkan oleh kondisi fisik individu seperti gangguan pendengaran atau penglihatan. Yang ketiga, gangguan psikologis. Gangguan yang disebabkan oleh faktor psikologis seperti stres, kecemasan, atau emosi yang mengganggu proses komunikasi. Yang keempat, gangguan semantik. Gangguan yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap kata atau istilah yang digunakan dalam komunikasi. Yang kelima, gangguan budaya. Gangguan yang disebabkan oleh perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan antar budaya yang mempengaruhi proses komunikasi. Faktor penyebab gangguan komunikasi. Yang pertama, faktor internal, yaitu kondisi fisik dan psikologis individu seperti kelelahan, stres, atau gangguan pendengaran. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu lingkungan sekitar seperti kebisingan, gangguan teknis, atau perbedaan budaya. Dampak gangguan komunikasi. Yang pertama adalah kesalahpahaman dan konflik, penurunan efektivitas kerja dan produktivitas, gangguan dalam hubungan interpersonal, kesulitan dalam mencapai tujuan bersama. Cara mengatasi gangguan komunikasi, meningkatkan keterampilan komunikasi, yaitu pelatihan mendengarkan aktif dan berbicara jelas. Yang kedua, menggunakan alat komunikasi yang tepat, seperti memilih media yang sesuai dengan situasi dan audiens, menciptakan lingkungan yang mendukung, mengurangi kebisingan dan gangguan fisik lainnya, kemudian menghargai perbedaan budaya, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman lintas budaya. Terima kasih Bunda. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, siapa ini selanjutnya? Bu Rosidah ya? Nggih Bun, tapi saya minta tolong Bu Khairul tolong di Bun. Minta tolong Bu Khairul. Ya Bu Khairul. Di sini gelap. Nah, meraba-raba ini. Sudah saya kirim di grup Bunda Khairul. Itu sudah terlihat. Ya, terima kasih Bunda. Digedein sedikit apa di slideshow kalau bisa. Di slideshow. Sudah. Terima kasih atas waktunya Bunda. Saya akan menjelaskan tentang tuna laras. Tuna laras yaitu kondisi yang dialami seseorang ada masalah terhadap gangguan emosi dan perilaku yang Siti
Rosida, kameranya ditutup saja. Sehingga anak yang memiliki gangguan emosi ini terkadang tidak menunjukkan Bu Rosida, maaf, memutus. Bu Rosida, kameranya ditutup saja, suaranya putus-putus. Kameranya tutup aja. Oke, Bun, sudah. Nah, sudah lancar. Yuk. Saya tidak terlihat ya, Bunda. Apa sinyalnya? Enggak, suaranya yang tadi putus-putus sekarang sudah jelas. Tunalaras, kondisi yang dialami seseorang ada masalah terhadap gangguan emosi dan perilaku yang berbeda yang dilakukan secara berlebihan sehingga menyebabkan sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Anak yang memiliki gangguan emosi ini terkadang tidak menunjukkan perilaku yang dewasa sehingga dapat merugikan dirinya. Yang selanjutnya yaitu anak yang mengalami tunalaras dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku dapat menunjukkan adanya lebih 5 komponen, yaitu tidak mau faktor tanda tidak aku tidak pada tempatnya. Tempat secara umum selalu dalam keadaan tidak rasa sakit atau ketakutan karena orang atau permasalahan di sekolah. Yang lain yaitu cara yang harus dilakukan untuk hal di atas yaitu dengan cara memberikan pembentukan akhlak yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik. Adapun langkah yang harus dilakukan yaitu memberikan pembiasaan lebih baik. Adapun langkah yang harus diberikan pembiasaan sopan santun agar anak dapat bersikap lembut dan sopan. 2. Memberikan pembiasaan akhlak yang baik di dalam kelas. 3. Memberikan pembiasaan penanaman akhlak di luar kelas seperti diberikan pengarahan untuk bersosialisasi dan menjaga sikap baik di sekolah maupun di luar sekolah. Lanjut, slide selanjutnya. Bunda Khairul. Slide lanjut, Bunda.